Perkenalkan, nama saya Anastasia Adinda. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas CLO 1. Oke, pada soal nomor 1 ada soal mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dari x plus 2 per x min 1 kurang dari sama dengan x per x min plus 1. Oke, lalu pada sebagian ruas kanan ini kita pindahkan ke bagian ruas kiri karena kita akan mencari x-nya. Maka diperoleh x plus 2 per x min 1 min. Kenapa min? Karena kita udah pindah ruas ke kiri, jadi min x per x plus 1. Lalu 2 ini kita kalikan silang agar penyebutnya itu sama. Maka kita dapat memperoleh hasil x plus 2 x plus 1 min x dikali x min 1 per x min 1 kali x plus 1. Lalu pada perkalian ini kita itu ya kalikan, karena habis dikali silang maka diperoleh x kuadrat plus x plus 2x plus 2 min dalam kurung min x kuadrat min x per x min 1 x plus 1. Oke, karena ini ada dalam kurung, kita selesaiin dulu yang dalam kurungnya ya. Maka menjadi x kuadrat plus 3x plus 2 min x kuadrat min x per x min 1 dikali x plus 1. Karena yang di dalam kurung sudah dioperasikan, maka kita akan gabungkan dengan yang sebelumnya, yang di kanan ini. Maka menjadi x kuadrat plus 3x plus 2 min x kuadrat min x per x min 1 x plus 2 x plus 1. Maka kita akan memperoleh hasilnya 2x plus 2 per x min 1 dikali x plus 2. Kenapa dapat 2x plus 2? Karena membilangnya dioperasikan ya. X kuadrat dikurangi x kuadrat, karena x kuadrat harus dioperasikan dengan x kuadrat juga. Maka 0, 3x kurangi x sama dengan 2x, lalu plus 2. Jadi 2x plus 2 per x min 1 dikali x plus 2. Lebih dari sama dengan 0 ya, jangan lupa x sama dengan 0 nya ditulis karena akan mencari titik x-nya. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi yang sudah jadi ini. Lalu kita akan mencari x-nya dengan titik penyelesaiannya. Pembilangnya 2x plus 2, lalu penyebutnya ada x min 1 dan x plus 2. Karena kita mencari titik penyelesaiannya, maka kita sama dengan 0 ya, agar mendapatkan x-nya. Yang pertama, pada pembilang 2x plus 2 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan plus 2 nya pindah ke ruas kanan, jadi min 2, lalu 2x-nya dibagi sama min 2 sama dengan x. Kita mendapatkan x sama dengan min 1. Lalu kita lanjut mencari x pada titik penyebut. Pada bagian penyebut kita ada 2 ya, x min 1 sama x plus 2. X min 1 sama dengan 0, maka x-nya mendapatkan 1 karena min 1 dipindah ruas ke kanan jadi plus. Lalu ada x plus 2 sama dengan 0. 2 nya kita pindah ruas kanan jadi minus 2, jadi kita mendapatkan x minus 2. X-nya sudah didapat, x-nya min 1, lalu ada x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan minus 2. Maka kita buat garis seperti ini, lalu kita urutkan dari yang terkecil ya. Minus 2, lalu ada minus 1, lalu 1 di sini. Kita harus mencari mana yang positif dan mana yang bernilai negatif dengan cara pengecekan ya. Minus 2 sebelum yang di kiri ini ada minus 3 kan, minus 3. Lalu kita minus 3 nya kita operasikan dengan fungsi yang sudah matang tadi, maka kita mendapatkan minus. Berarti minus 2 ini di bagian kiri minus 2 ini bernilai negatif. Oke, kita harus cek satu-satu ya, karena ada di beberapa bagian enggak semuanya kalau kiri positif maka kanannya negatif, tidak semuanya, maka kita cek satu-satu. Oke, di antara minus 2 dan minus 1 kita memiliki minus 4/3. Maka kita akan cek minus 4/3, hasil dari pengecekan ini kita mendapatkan positif.
Oke, positif. Lalu di antara minus 1 dan 1 kita memiliki 0 ya. 0 dimasukkan dalam fungsi yang sudah jadi tadi, kita mendapatkan nilai negatif, maka ditulis di sini nulis negatif. Lalu di sebelah kanan 1 ada 2. Kita masukkan 2 pada fungsi yang sudah jadi, maka kita mendapatkan positif, nilai yang positif. Karena soal tadi diminta kurang dari sama dengan, maka kita pilih yang negatif karena kurang dari. Oke. Nah, karena nilai negatif, kita memiliki di sisi ini ya, minus 2 ke kiri, lalu ada minus 1 dan ke 1. Maka kita mendapatkan himpunan penyelesaian. Maka kita akan mendapatkan himpunan penyelesaian dalam kurung minus tak hingga. Ini kenapa tidak dikurung? Karena tidak ada batasannya. Kalau ini minus 2 ada tegak kurung karena karena kurang dari sama dengan. Atau minus 1 dalam kurung minus 1 dan 1 tetap kurung. Kenapa tidak ada tegak lurus? Karena ini bernilai tidak ada bernilai kurang dari sama dengan. Maka kita menuliskannya di sini dalam kurung dan dalam tutup kurung. Atau himpunan penyelesaian juga bisa ditulis seperti himpunan penyelesaian X dari minus tak hingga kurang dari X kurang dari sama dengan minus 2, atau minus 1 kurang dari X kurang dari 1, X sama dengan bilangan real. Bisa ditulis seperti ini juga. Nah, pada soal nomor 2 ini disuruh mencari persamaan garis yang melalui 2 titik, yaitu titik pertama ada 3,1 dan yang titik kedua 2,4. Nah, untuk mencari rumus persamaan garis, kita memiliki rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, untuk mencari Y1, Y2, X1, X2 itu kita dapat mencari dari 2 titik ini. Nah, titik pertama 3,1, X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 1. Lalu pada titik kedua 2,4, kita memiliki X2-nya 2 dan Y2-nya adalah 4. Nah, karena kita sudah mendapatkan X1, X2, Y1, Y2 ini, maka kita masukkan ke dalam rumus persamaan garis ini. Lalu kita mendapatkan Y min 1 per 4 min 1 sama dengan X min 3 per 2 min 3. Lalu kita sederhanakan ya, ini belum disederhanain. Jadi Y min 1 per 3 sama dengan X min 3 min 1. Min 3 ini dari 4 kurang 1, min 1 ini 2 min 3. Oke, lalu kita kali silang ya. Kali silang. Jadi Y min 1 dikali min 1 karena kali silang sama dengan X min 3 kalikan 3 karena kali silang juga. Lalu hasil perkalian silang tersebut adalah min Y plus 1 sama dengan 3X minus 9. Nah, dalam bentuk persamaan yang umum, X-nya itu selalu di depan. Maka X-nya kan ini di sini ada di sebelah kanan, maka kita pindah ke ruas kiri agar X-nya dalam bentuk umum ya. X-nya kan selalu di depan. Maka kita mendapatkan min 3X minus Y plus 10 sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan persamaan garisnya adalah min 3X min Y plus 10 sama dengan 0. Lanjut pada soal nomor 3. Pada soal ini kita suruh mencari domain dari fungsi komposisi tersebut. Nah, untuk mencari domain dari fungsi ini, kita harus mencari domain dari satu-satu fungsi ini. Nah, pada fungsi fx sama dengan cos x, domainnya adalah x bilangan real karena dari hasil cos x ini merupakan bilangan real. Nah, fungsi gx adalah akar x. Domain dari fungsi gx ini adalah x lebih dari sama dengan 0 karena akar x ini bernilai positif. Yang ditanyakan adalah g bundaran fx. Nilai g bundaran f kali x ini sama dengan g kali fx. Nah, domain dari g
G bundaran F ini sama aja bernilai dengan domain dari fungsi Gx irisan domain dari fungsi X. Maka hasilnya adalah himpunan X bilangan real di mana X harus lebih dari sama dengan 0. Sekian dari penjelasan saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.